Libur tahun baru, saudara, Pantai Kuta sudah dipadati wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Bali, saudara, masih menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Dari pagi hari, Pantai Kuta sudah ramai dikunjungi wisatawan. Keindahan pantai dengan sunsetnya menarik wisatawan Nusantara hingga mancanegara untuk menghabiskan waktu di Pantai Kuta. Wisatawan menikmati keindahan pantai dengan berenang, bermain selancar, dan juga menikmati kuliner di sepanjang pantai. Di malam pergantian tahun 2023 ke 2024, polisi akan menutup akses jalan Pantai Kuta pada pukul 15.00 WITA. Pecalang, Jagabaya, dan Satgas Pantai menyiapkan kantong-kantong parkir di sekitar Kuta untuk mengatasi ramainya wisatawan. Sementara di Pelabuhan Kusamba di Kelungkung, Bali juga mengalami lonjakan jumlah wisatawan yang menuju ke Nusa Penida. Kondisi ini sudah terjadi sejak perayaan Natal dan puncaknya diperkirakan akan terjadi sehari jelang malam Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelabuhan Kusamba menyiagakan kapal tambahan. Pihak pelabuhan juga senantiasa berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca baik. Di momen liburan seperti Tahun Baru, pengunjung biasanya bisa mencapai 2.000 orang per hari. Siapa nama ada, kita sudah berkoordinasi dengan operator atau pemilik kapal. Seandainya nanti ada lonjakan penumpang, tetap armada yang sudah dimiliki nanti bisa diatur dan dikondisikan keberangkatan sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di ruang tunggu atau terminal. Di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3, saudara, 3 hari jelang libur Tahun Baru, antrean panjang penumpang sudah terjadi di counter check-in penerbangan domestik dan internasional. Jumlah penumpang hari ini meningkat 12% dibandingkan dengan hari biasanya. Angkasa Pura II dan Puspom TNI pun membentuk Satgas Terpadu selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Kita menjamin bagi pengguna publik ini supaya aman dan nyaman, bahwa kita menertibkan area-area parkir yang mana tidak sesuai dengan tempatnya maupun peruntukannya. Kemudian plat-plat dinas yang tidak terdaftar, kita laksanakan untuk penyegelan dan penyitaan untuk proses lebih lanjut. Saat ini saya ajak Anda melihat pantauan situasi paling baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Kuta, Bali 3 hari jelang libur Tahun Baru. Tapi saya mau ke yang terlebih dahulu dekat ya, di Bandara Soekarno-Hatta bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, jumlah penumpang ini kan meningkat di Bandara Soekarno-Hatta ya. Apakah hari ini bisa dibilang menjadi puncak libur Tahun Baru? Ya, selamat petang Audrey dan saudara. Memang puncak arus mudik Tahun Baru menggunakan moda transportasi pesawat ataupun juga transportasi udara ini diprediksi terjadi pada hari ini 29 Desember sampai dengan besok 30 Desember 2023 dengan total estimasi penumpang ini mencapai 180.000 penumpang. Nah, kemudian informasi dari Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Aziz Fahmi Harahap mengatakan bahwa untuk hari ini rencana total penerbangan ini mencapai 1.001 penerbangan dengan estimasi total penumpang sebanyak 153.902 penumpang. Nah, ini kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, sebetulnya total penerbangannya hampir sama, sekitar 1.001 sampai dengan 1.002 penerbangan. Tapi memang ada peningkatan jumlah penumpang yang akan berangkat ataupun juga pergi dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan ada juga sejumlah destinasi favorit Audrey dan saudara, baik itu destinasi dalam negeri atau domestik dan juga destinasi internasional. 3 teratas ini yang menjadi paling favorit destinasi ataupun juga tujuan yang dipilih oleh para penumpang
dari Bandara Soekarno-Hatta atau menuju ke internasional, begitu ada tujuan ke Singapura, kemudian ke Kuala Lumpur, dan juga ke Jeddah. Kalau keberangkatan domestik atau di dalam negeri, ini ada 3 penerbangan dengan tujuan atau destinasi favorit juga. Yang pertama ini ke Denpasar, Bali, Kuala Namu, dan juga ke Surabaya. Nah itu tadi sejumlah destinasi favorit yang dipilih oleh para penumpang yang memilih untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian data ataupun juga jumlah penumpang dan keberangkatan yang terjadi selama periode Natal dan Tahun Baru di tahun ini meningkat 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Kemudian dari informasi dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa memang pada tanggal 18 sampai 25 Desember 2023, pergerakan penumpang di 20 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II ini mencapai 1,99 juta orang. Nah, mengingat bahwa memang ini banyak sekali pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta, pihak Bandara Soekarno-Hatta juga membuat kerjasama dengan TNI dan Polri begitu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang. Tidak hanya di sekitar Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga di area parkirnya juga ini diperhatikan. Apabila ada kendaraan-kendaraan yang tidak parkir sebagaimana mestinya, ini ditertibkan. Begitu. Jadi selain dari keamanan para calon penumpang di sini, tapi juga mengamankan arus lalu lintasnya juga. Nah, Audrey dan saudara, selain itu ada juga informasi ataupun juga prediksi puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada 2 Januari 2024. Dan kalau misalkan bisa kami sampaikan tadi, perjalanan dari daerah Jakarta Pusat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, tadi hanya ada antrean kendaraan dan kepadatan di sekitar gerbang tol saja. Tapi ketika sudah memasuki area Bandara Soekarno-Hatta ini tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan, dan juga tidak ada antrean kendaraan. Tapi yang jelas memang di dalam area Bandara Soekarno-Hatta ini cukup ramai, tapi tidak sepadat ataupun juga tidak begitu padat begitu, sehingga memang masih terbilang normal, tapi memang ramai penumpang seperti data yang sudah saya sampaikan tadi. Sementara ini demikian, Audrey. Senang melihat Bandara Soekarno-Hatta yang ramai jelang akhir tahun, artinya menandakan perekonomian Indonesia semakin baik. Terima kasih Astri Gunawan laporannya. Sekarang saya mau menuju ke Pulau Dewata, Bali, tepatnya di Kuta yang menjadi selalu ya destinasi favorit buat warga wisatawan lokal maupun mancanegara. Kalau sore hari ini sudah menikmati sunset, semakin ramai kah, Ari? Baik Audrey dan saudara, saat ini saya sedang berada di Pantai Kuta dan terpantau bahwa dari pagi hingga sore dan semakin sore wisatawan terus-menerus datang dari mancanegara yang mendominasi dari wisatawan-wisatawan yang datang di sini, dan juga wisatawan-wisatawan yang datang ke Pantai Kuta itu melakukan banyak beragam aktivitas, yakni ada yang berseluncur, berselancar, dan juga ada yang bermain-main di pinggir pantai, dan juga ada yang menikmati hidangan kuliner yang ada di pinggir-pinggir pantai Kuta. Dan juga ada pun beberapa persiapan-persiapan yang akan disiapkan oleh Desa Adat Pantai Kuta, yang dimana persiapan-persiapan tersebut terkait keamanan dan kenyamanan serta fasilitas yang akan diberikan oleh beberapa wisatawan-wisatawan yang hadir ke Pantai Kuta. Dan kenyamanan dan fasilitas tersebut diatur oleh tim gabungan yang berasal dari TNI Polri, Pecalang, Jagabaya, dan Satgas Pantai yang berasal dari Desa Adat Kuta. Dan juga untuk masyarakat yang akan berkunjung ke Pantai Kuta, itu posisinya sudah sangat ramai dan terpantau dari perjalanan ketika kita ingin masuk ke Pantai Kuta yang sudah sangat ramai dan terpantau macet hampir tidak bergerak, yang itu diramaikan oleh para wisatawan-wisatawan yang berasal dari lokal, domestik, dan juga wisatawan asing, saudara. Dan juga jelang pergantian tahun nanti di tanggal 31 akan ada beberapa acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang ada di Pantai Kuta, yaitu salah satunya ada konser musik yang dilakukan oleh Pemda setempat dan juga pesta kembang api yang boleh dihadiri oleh seluruh wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali, khususnya ke Pantai Kuta. Dan dalam mengatur hal tersebut, tim gabungan yaitu yang berasal dari TNI Polri, Pecalang, Jagabaya, dan juga Satgas Pantai sudah mempersiapkan alur lalu lintas yang dimana menutup jalan-jalan yang ingin menuju ke Pantai Kuta dan membiarkan para wisatawan berjalan kaki ke Pantai Kuta, dan sudah disiapkan beberapa kantong-kantong parkir, yaitu kantong parkir tersebut diarahkan ke Setre Asem Celagi dan juga di depan Anggrek Kuta. Dan penutupan jalan tersebut sudah dilakukan dari nanti
tanggal 31 Desember jam 3 sore nantinya, dan di mana wisatawan tersebut dihimbau untuk meramaikan Pantai Kuta dan tidak membawa kendaraan untuk menuju Pantai Kuta. Demikian, kembali ke Audrey di studio. Aris Yanipar melaporkan dari Pantai Kuta, karena memang Pantai Kuta menjadi salah satu destinasi favorit bukan hanya tadi untuk wisatawan domestik, tapi juga mancanegara yang ingin merasakan keindahan sunset di Pantai Kuta. Terima kasih laporannya Aris Yanipar, jurnalis Kompas TV, dan sebelumnya ada Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta.